Bapak Ibu guru hebat, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai penilaian kinerja guru beserta pengisian aplikasi PKG-nya. Nah, apa itu penilaian kinerja guru? PKG atau penilaian kinerja guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Hal ini tertuang di dalam Permenekpan dan RB nomor 16 tahun 2009. Adapun kinerja guru sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 1 dibingkai dalam lingkup beban tugas dan tanggung jawabnya, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menilai hasil pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang terakhir melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Adapun waktu pelaksanaan penilaian kinerja guru itu dilaksanakan setiap tahun dan prosesnya dilakukan selama 1 tahun ini ya, untuk mengumpulkan fakta melalui pemantauan dan pengamatan. Selanjutnya, penilaian kinerja guru formatif dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau kalender dan hanya untuk tahun pertama. Ya, ini biasanya untuk guru baru ataupun guru mutasi. Selanjutnya, penilaian kinerja guru sumatif dilaksanakan 4-6 minggu sebelum akhir tahun anggaran. Dianjurkan laporan penilaian kinerja guru itu sudah selesai pada pertengahan bulan Desember, karena penilaian kinerja guru ini akan dijadikan bahan penilaian capaian SKP atau sasaran kinerja pegawai. Jadi biasanya penilaian kinerja guru itu dilaksanakan pada bulan November ya, sahabat. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang menilai kinerja guru? Penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah oleh kepala sekolah. Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, misalnya karena jumlah guru yang dinilai terlalu banyak, maka kepala sekolah dapat menunjuk guru senior atau koordinator PKB atau guru lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai. Seorang penilai melakukan penilaian kinerja guru itu maksimal 5-10 orang. Ya, dimungkinkan pengawas sesuai dengan tupoksinya dapat ditugaskan oleh dinas pendidikan setempat melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan penilaian kinerja guru di sekolah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Adapun sesuai dengan yang ada di dalam buku 2 Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru tahun 2016, penilaian kinerja guru itu dinilai oleh 4 komponen. Yang pertama, penilaian kinerja guru oleh atasan. Yang kedua, penilaian kinerja guru oleh guru teman sejawat. Yang ketiga, penilaian kinerja guru oleh peserta didik. Dan yang keempat, penilaian kinerja guru oleh orang tua. Adapun ketentuan responden instrumennya ya, yaitu jika Bapak Ibu mengajar di SMA, guru mata pelajaran SMA, maka respondennya untuk mengisi suplemen ya di dalam kuesioner PKG itu 10 orang, untuk peserta didik orang tua 3 orang, kemudian guru 10 orang. Ini untuk tingkat SMA guru mata pelajaran. Oke, kita lanjutkan. Ketika membuat penilaian kinerja guru, selain penambahan suplemen ya dari peserta didik, kemudian orang tua dan teman sejawat mengisi kuesioner, ada juga berkaitan dengan kedisiplinan PNS yang berkaitan dengan kehadiran. Di sini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Dalam pasal 3 angka 11 PP tersebut dinyatakan PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Penjelasan PP nomor 53 tahun 2010 pasal 3 angka 11 adalah yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Jadi PNS itu wajib datang ya, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan kerja dinas. Keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam, sama dengan 1 hari tidak masuk kerja. Jadi 5 hari kerja itu yaitu 7,5 dikali 5, jadi hasilnya 37,5 jam. Jadi ketika Bapak Ibu terlambat masuk kerja itu akan dihitung, ataupun misalnya pulang lebih cepat, ada perhitungan waktunya ya. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kedisiplinan PNS. Itu nantinya masuk ke dalam penilaian kinerja guru sesuai dengan buku 2 di dalam pedoman pelaksanaan PKG tahun 2016. Nah, sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja ketika tidak hadir ya, ada sanksi-sanksinya, ada teguran lisan, tertulis ya, dan sampai yang paling banyak adalah pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat. Itu berkaitan dengan kedisiplinan karena ketidakhadiran. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ketika sudah dinilai penilaian kinerja gurunya, maka nanti akan ada hasil tabel konversi nilai PKG ya, baik itu dalam pembelajaran atau bimbingan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat nilai PKG untuk mata pelajaran ya, guru BK. Kalau mata pelajaran itu karena ada 14 komponen yang dinilai ya, BK 17 komponen. Ketika hasilnya baik ya, 100, NPK-nya 100%, sebutan baik, maka nilai angka kreditnya di sini untuk golongan 3A 10,5, 3B 9,5. Jadi sudah ada konversinya, baik untuk mata pelajaran ataupun guru bimbingan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, berkas laporan penilaian kinerja guru itu yang pertama harus lengkap format laporan dan evaluasi penilaian kinerja guru lampiran B ya. Kemudian format rekap hasil penilaian kinerja guru lampiran C, format penghitungan angka kredit lampiran D. Kemudian instrumen suplemen teman sejawat, peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kelima, format rekapitulasi kehadiran. Selanjutnya catatan fakta utuh sebelum pengamatan, selama pengamatan, sesudah pengamatan dan pemantauan. Yang ketujuh, jurnal pemantauan. Dan yang terakhir, format verifikasi penilaian kinerja guru. Jadi harus lengkap berkas-berkas laporan di dalam penilaian kinerja guru ya. Ini sesuai dengan yang ada di dalam buku 2 pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru tahun 2016. Nah, Bapak Ibu, adapun urutan bukti fisik laporan PKG untuk lampiran Dupak adalah yang pertama, laporan dan evaluasi penilaian kinerja guru dengan kolom persetujuan antara penilai dan guru yang dinilai. Itu ada di dalam lembar lampiran 1B. Format penghitungan angka kredit hasil PKG ya, ada di dalam lampiran 1D. Rekap hasil PKG yang ditandatangani oleh guru yang dinilai, penilai dan kepala sekolah ada di lampiran 1C. Kemudian format hasil nilai per kompetensi. Dari guru mapel itu ada 14 kompetensi, maka itu juga dilampirkan. Yang kelima, kuesioner penilaian oleh teman sejawat, kuesioner penilaian oleh peserta didik dan orang tua peserta didik. Kemudian lembar rekapitulasi kehadiran. Selanjutnya, format hasil catatan fakta sebelum pengamatan, selama pengamatan dan setelah pengamatan. Kemudian hasil pemantauan, itu lembar kedua lampiran 1B. Ini versinya harus lengkap atau utuh dan ditulis tangan ya. Selanjutnya yang ke-9, jurnal hasil pemantauan. Dan yang terakhir, dapat ditambah format verifikasi hasil penskoran indikator dan penilaian setiap kompetensi. Baik Bapak Ibu, ini ada aplikasi yang dirancang untuk mempermudah asesor dalam rangka penilaian kinerja guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Tanggal penilaian diisi dengan tanggal 31 Desember 2020, periode penilaian mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Data sekolah, NPSN, ya, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama instansi, alamat, telepon, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi, ini semuanya diisi.
Data penilai juga diisi nama nih, nama SK penugasan ya. Selanjutnya formatif, ini bisa dipilih apakah mau strip atau silang ya, disesuaikan dengan penilaian kinerja guru yang dilaksanakan. Selanjutnya biodata guru mata pelajaran yang dinilai, mulai dari nama ya, pangkat, jabatan, ini bisa diklik, dipilih sesuai dengan pangkatnya, TMT golongan, kemudian TMT sebagai guru. Ya, di sini Bapak Ibu sudah ada keterangan-keterangannya. Bapak Ibu tinggal mengisi saja biodata, dilengkapi untuk pengisian guru yang dinilai. Ini hari atau tanggal maksudnya adalah pada saat penilaian yang dilaksanakan oleh para responden ya, itu hari tanggal berapa. Selanjutnya pengisian 14 kompetensi untuk guru mata pelajaran PK1 sampai PK14 beserta pasangannya APK1 ya. Untuk PK1, APK2, untuk PK2. APK1 isinya berupa tulisan tangan hasil dari pemantauan. Misalnya ini kompetensi 1, mengenal karakteristik peserta didik. Nama guru yang dinilai siapa, nama penilainya, kemudian tanggalnya, tanggal berapa saat dinilai itu. Kemudian ditulis tangan di sini apa saja yang nampak sebelum pengamatan, kemudian selama pengamatan, dan setelah pengamatan, beserta mengisi tindak lanjut yang diperlukan dan pemantauan-pemantauannya. Itu APK 1, maksudnya adalah untuk kompetensi 1. Nah, lanjut ke penilaian untuk kompetensi 1 ini ya, mengenal karakteristik peserta didik. Bapak Ibu, misalnya ini guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya di kelas. Isi langsung di sini, jadi tidak perlu mengisi di sini karena ini sudah diprotek. Jadi misalnya kalau guru tersebut dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya, TT itu tidak tampak, TS tampak sebagian, ST itu seluruhnya tampak. Kalau misalnya seluruhnya tampak, maka nilainya 2. Kalau misalnya sebagian, maka nilainya 1. Nah, ini akan berubah ya. Ini juga guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya ini nilainya 1, maka ini pun akan berubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi kolom yang ada di sebelah kanan saja, yang di ujung ini. Nah, Bapak Ibu kemudian melanjutkan pengisian yang lain. Ini baru kompetensi 1. Ini APK kompetensi 2. Pengisiannya di sini. Ya. Selanjutnya sampai ke penilaian kompetensi yang ke-14 ya. Ini pengisiannya di sini, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan penilaian kinerja guru tersebut. Setelah mengisi ke-14 kompetensi ini, maka dilanjutkan dengan pengisian kuesioner penilaian kinerja guru dari responden guru teman sejawat. Ini kolom 4 ya, apabila tidak pernah, kolom 5 apabila kadang-kadang, kolom 6 apabila sering. Ini skornya 2. Untuk sering, kadang-kadang skornya 1, tidak pernah skornya 0. Misalnya ini, guru mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kalau misalnya mentaati, maka nilainya 2. Ya, kalau kadang-kadang bisa misalnya nilainya 1. Itu ya, jadi berubah sendiri. Jadi Bapak Ibu mengisi ini sesuai dengan kuesioner yang diisi oleh para responden. Itu ini dari guru teman sejawat. 1, 2, 3 ya. Lanjutkan dengan penilaian dari peserta didik. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan hasil dari para responden di sini. Ya, Bapak Ibu seperti itu cara pengisiannya, hampir sama semua. Kemudian ini terakhir adalah orang tua siswa. Ya,
sama penilaiannya, sesuaikan dengan apa yang diisi oleh para responden di dalam kuesioner. Setelah selesai mengisi kuesioner, ya, memindahkan dari para responden ke sini, maka Bapak Ibu tinggal merekap absennya. Misalnya ini terlambat pada bulan Januari berapa menit, misalnya 2 menit, bulan kurang lebih cepat 5 menit, nah ini akan berubah sendiri ya, presentasi kehadirannya juga nanti akan berubah. Kalau misalnya datangnya tidak pernah terlambat saat masuk kerja, kemudian pulangnya juga tidak pernah lebih cepat ya, maka ini juga akan berubah, presentasi kehadirannya akan 100%. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti semua yang Bapak Ibu isi ini akan otomatis ya sini ya. Lampiran 1B ini merupakan lampiran persetujuan antara guru yang dinilai ya dan penilai. Kemudian lampiran 1C ini adalah hasil penilaian kinerja guru dari atasan berkaitan dengan 4 kompetensi ya, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang ada 14 ya. Nanti akan otomatis menghitung di sini nilai PKG 49 dibagi nilai maksimum PKG ini 56, 9 dibagi 56 dikali 100 ya, karena ada 14 kompetensi. Itu akan otomatis menghitung sendiri ya Bapak Ibu. Selanjutnya ke lampiran 1D. Nah, nanti hasilnya dari nilai PKG di awal yang ada di dalam lampiran 1C. Nah, ini 87,50 nanti akan mengeling ke lampiran 1D bahwa nilai PKG dari atasan ini 87,50. Kemudian data kuesioner kinerja oleh guru teman sejawab nanti juga akan ngeling ke sini Bapak Ibu. Proporsinya penilaian dari atasan 70%, kemudian guru teman sejawab 10%, serta didik 10%, orang tua juga 10%. Sehingga nilainya seperti ini ya. Nah, hasilnya jumlah nilai PKG dari keempat komponen ini 88,03. Tidak hadir tanpa keterangan ya, seperti di rekap absen sebelumnya adalah 0, sehingga persentase kehadirannya 100%. Nilai akhir PKG yaitu nilai PKG 88,03 dikali persentase 100%, maka hasilnya 88,03. Sebutannya di dalam PKG itu adalah sebutan baik dengan nilai NPK 100%. Nilai NPK 100% itu ketika dikonversikan ke angka kredit untuk golongan 3D nilainya 19,5. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di sini ya. Kalau misalnya 3C maka ini 20,25. Kalau 3B ini 9,5. Seperti itu ya Bapak Ibu, tinggal dipilih saja. Kalau misalnya ini 4A maka 29,75. Itu nilai angka kredit di dalam PKG. Nah, nilai angka kredit inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP, unsur utama bagian merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ya pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan saya terkait penilaian kinerja guru. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih banyak lagi menebarkan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.